Ya pemirsa, kembali lagi di Lunch Talk. Ini kita sudah ada di segmen terakhir Di ya. penghujung ya Lunch Talk. Ya, kita langsung tersambung dengan Mas Eko Punto, founder dari Kopi Rakyat, yang di sini kita bisa berbincang dengan Mas Eko terkait seperti apa jenis-jenis kopi, mungkin pemilihan kopi juga bisa ya dengan Atau Mas Eko. Mas Eko sering konsumsi Iya, kopi juga pastinya sih, mungkin Mas Eko rasanya? juga konsumsi atau penikmat kopi. Iya. Selamat siang Mas Eko. Selamat siang. Iya Mas Eko, ini pertama-tama mungkin kita mau tahu komentar dari Anda sebagai penikmat kopi juga, dan mungkin ini juga ada usaha dari bidang kopi juga, ini terkait berita yang kemarin baru terjadi menimpa almarhumah Mirna. Tanggapannya apa nih Mas Eko? Mungkin bisa singkat saja. Sebelumnya ini sebetulnya bukan usaha yang profit seperti pada umumnya kafe ya. Saya mendirikan gerakan ngopi di kantor, yaitu memperkenalkan kopi-kopi asli dari Indonesia yang diseduh secara manual. Kopinya kopi tanpa campuran. Oke. Mantap Nah, nih, kopinya terkait dengan asli. berita yang kemarin itu, saya yakin Iya. itu jadi sebelumnya mungkin saya jelaskan dulu, ada 3 jenis peminum kopi sekarang ini. First wave itu seperti kebanyakan orang yang minum kopi di rumah, kopinya kopi saset biasanya gitu ya Mbak. Lalu kedua ada, yang di rumah ini mereka biasanya menambahkan gula atau susu. Lalu yang kedua yang seperti yang kejadian kemarin itu, mereka yang minum di kafe, kopinya dicampur susu juga atau sirup, cappuccino, segala macam. Yang ketiga itu yang seperti yang gerakan saya ngopi di kantor dan kafe rakyat ini Mbak. Jadi third wave. Ya. Kita ngopi hanya kopi asli yang baru digiling, hanya diseduh air tanpa tambahan apapun. Jadi Mas, Mas Eko, yang- jadi sebenarnya menikmati kopi ini yang baik, tadi kan Dokter Renan juga sudah bilang sebenarnya manfaat kopi juga banyak kalau tidak dicampur dengan yang macam-macam. Ini sebenarnya menikmati kopi yang baik, yang tidak hanya nikmat secara rasa tapi juga Ada kita bisa manfaatnya mendapatkan begitu? manfaatnya. Sebenarnya seperti apa nih Mas? Ada tipsnya mungkin? Sebetulnya itu tergantung pada kesukaan masing-masing orang ya. Tapi kalau kita mau ingin menikmati kopi, seharusnya rasa kopi yang harus kita cermati. Ada rasa apa dalam satu kopi itu. Kalau kopi itu kita tambah gula, kita tambah susu atau zat aditif lain, itu yang dominan justru rasa zat-zat aditif itu. Nah, yang terjadi di luar sekarang, kopi itu dicampur dengan berbagai macam zat aditif. Iya. Nah, itu yang menurut saya bisa jadi selama ini aman, susu aman, gula aman. Oke. Entah untuk jangka panjang ya, gula bisa mengakibatkan diabetes segala macam. Ya. Nah, mungkin ada juga yang mencampur entah zat kimia apa sehingga membuat kopi jadi tidak aman gitu. Saya yakin kalau hanya kopi dicampur air, kopi murni itu malah coba mungkin dokter yang lebih paham ya. Ya, tadi sudah dijelaskan ya oleh Dokter Iya. Renan. Mas Eko, sudah berapa lama Mas menjadi penikmat kopi, dan apa saja manfaat yang sudah Mas Eko rasakan dengan mengkonsumsi kopi secara murni tanpa ada tambahan-tambahan zat atau pemanis ataupun juga susu? Oke. Kami di ngopi di kantor dan kafe rakyat ini, yang tujuan utamanya sebetulnya menikmati kopi, mencermati kopi. Kalaupun ada efek sehatnya seperti antioksidan, lalu pH kopi juga relatif ringan kan dibandingkan orange juice, malah lebih ringan. Itu efek sampingan menurut saya, efek positif sampingan. Tapi nggak pernah selama ini negatif ya? Pernah merasakan efek samping nggak nih Mas Eko? negatifnya mungkin ngabisin uang aja. Oke. Iya. Baik, karena sekarang sudah banyak lifestyle untuk nongkrong, ngopi-ngopi cantik ini ya. Tapi kalau kopi ala Mas Eko kayaknya mungkin lebih murah lah ya, dibanding kita harus ke beberapa lebih kafe-kafe. mendapatkan manfaatnya juga. Baik, ya Mas Eko, terima kasih sudah mau sharing bersama kami di Lunch Talk. Semoga ini juga bisa menjadi referensi bagi penikmat kopi. Menikmati kopi itu tidak hanya selalu harus dinikmati di kafe dengan susu dan lain-lain ya, tapi bisa dengan kopi dan gula saja. Terima kasih Mas Eko, sukses untuk apa tadi? Kopi rakyatnya. Iya. Baik, kembali ke dokter. Nah, ini dokter tadi seperti yang sudah dokter katakan terkait minum kopi itu sebenarnya baiknya murni saja, ternyata sudah dirasakan langsung oleh Mas Eko. Iya. Teman-teman penikmat Iya, kopi dan mereka yang juga pure ya. Iya, mengajarkan juga sebenarnya menikmati kopi harusnya seperti apa. Nah, ini kalau
untuk dosis minum kopi tadi dokter juga bilang ada takaran-takarannya dan ada level-levelnya, ada moderate consumption dan sebagainya. Sebaiknya seperti apa nih dok? Sehari berapa kali misalnya dokter? Ya, tapi tentu apa namanya individual effect ya tentu ya. Tapi yang saya hanya bisa bicara dari studi-studi yang ada ya, dari literatur yang ada bahwa mungkin terkait dengan ini semua satu hal yang harus kita ingat. Semua orang mesti kenal side effect tadi, side effect kopi yang saya sebutkan tadi, tetapi juga good effect-nya juga potensinya juga banyak ya. Dan disarankan bahkan oleh American Heart Association yang dianggap tidak terkait dengan penyakit jantung dan bahkan berpotensi menjadi efek protektif atau efek baik di kemudian hari adalah yang moderate consumption. Definisinya di moderate ada yang macam-macam, ada yang sebut 1 sampai 3 cups maksimal. Ya. Kemudian ada yang sebut kalau studi yang tadi lumayan tuh 3 sampai 5 dia sebut moderate ya. Tapi kita nggak bisa menggaransi itu dokter ya. sangat individual. Tapi jangan lupa bahwa ada side effect juga dengan asamnya. Ketahui kondisi kita juga. Barangkali itu wise. Ada alarm khusus nggak sih dok kalau misalnya kita terlalu sering minum kopi? Nah ini waktunya sudah mengurangi dulu atau berhenti gitu dok? Berdebar atau iya, jadi seperti saya sebut tadi, jadi yang saya pahami sebagai dokter ahli jantung tentu ya buat yang mereka yang berdebar-debar gitu ya, sering takikardi, palpitasi, ingat bahwa itu punya efek takikardi, makin meningkatkan debarannya, tapi hanya transien. Yang kedua dia juga berefek menaikkan tekanan darah juga, tetapi efeknya transien. Ada juga efek side effect dengan seperti sekresi buah gitu ya dok ya. Urin. Semakin ada urin yang keluar, ada asam lambung dan ada yang disebut juga di sana disebut sebagai withdrawal effect ya. Withdrawal effect jadi adalah efek ketika misalnya orang yang sudah lama konsumsi kemudian tiba-tiba stop konsumsi. Ada efek katakanlah 12 jam kemudian kadang-kadang rasanya sakit kepala. Atau kemudian keliangan begitu, tapi efeknya setelah 40 jam umumnya hilang. Dan efek-efek tersebut pada peminum kopi kronis mungkin seperti Mas Eko tadi mungkin sudah efek-efek side effect tadi sudah tolerin. Jadi sudah mentolerir efek-efek itu. Dan itu ya mungkin safe aja buat teman-teman. Ya, jadi minum kopi tetap aman ya, Fe. Habis ini kita bisa kongko minum kopi. Tapi ingat kondisi kesehatan kalau ada riwayat jantung ataupun juga tekanan darah tinggi mungkin harus dikurangi. Mesti tahu aja bahwa ini ada side effect walaupun pada populasi normal tidak menimbulkan masalah. Karena dia akan efeknya transien dan kemudian normal. Baik, terima kasih. Terima kasih Dr. Dadan telah bergabung bersama kami dan berbagi tentang seperti apa manfaat dan juga side effect dan juga good effect dari meminum kopi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Fai. Dan pemirsa demikianlah Lunch Talk kali ini. Tetap saksikan Lunch Talk setiap hari pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Saya Veronica Moniaga. Saya Jakri Milar undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.